100,6 Heartline Radio, your family station. Halo Heartliner, apa kabar Anda? Senang sekali Versiana boleh hadir lagi dalam program BDK Bangkit dari Keterpurukan. Program ini mengangkat kisah atau profil dari narasumber yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya, tapi juga bagaimana ia bisa bangkit dari keterpurukan itu sendiri dan hidupnya boleh kembali menjadi berkat. Kali ini spesial sekali, Versi sudah bersama dengan tamu kita, ada Kak Jovi Robert. Halo Kak Jovi, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa sekali Kak Jovi bisa hadir di sini. Tadinya nggak punya mimpi Kak Jovi bisa duduk di sini ya, ngobrol sama kita semua sini untuk berbagi cerita bagaimana pengalaman hidupnya yang tidak mudah. Sehingga dia boleh dibawa dari satu pengalaman ke pengalaman dan membuat dia mengenal rencana Tuhan yang indah, yang baik adanya dalam kehidupannya. Tak kenal maka tak sayang. Di awal jumpa kita boleh tahu nggak Kak Jovi lahir di mana, dari keluarga seperti apa, berapa bersaudara, mungkin biar sejenak kita bisa flashback lagi masa kecilnya Kak, boleh? Halo semuanya, selamat sore. Ya, perkenalkan saya Jovi Robert Zevanya Tampi. Ya, saya orang Manado jelas. Ya, dari famnya aja udah Tampi gitu ya. Tapi saya lebih ininya orang Manado ya, Manado. Karena saya itu orang Manado tapi besarnya di Malang. Oh, besar di Malang. Jadi aku tuh lahir juga di Malang, Kak. Aku lahir di Malang. Jadi lahir di Malang. Sebenarnya aku tuh banyak pindah-pindah. Jadi papa mama tuh kerja di Bali. Ya, kerja di Bali. Pacaran, menikah. Terus pas ke Malang aku lahir. Oh, oke. Ini baru balik lagi ke Bali. Atau pas itu penyiar radio tuh papa mama. Wow. Ya, papa kebetulan tuh kepala radio waktu itu. Wow. Iya, jadi setelah itu menikah dan mereka memutuskan mau jadi hamba Tuhan. Lalu aku akhirnya pindah ke Malang, akhirnya pindah ke ini dulu, layanan. Oke. Ya, aku di situ punya satu adik, jadi waktu itu 2 bersaudara. Nah, terus papa aku meninggal tahun 2002. 2002 papa aku meninggal. Singkat cerita, mamaku nikah lagi, dapat hamba Tuhan dengan 4 orang anak. Wow. Itu aku pindah ke Malang, jadi dari Bekasi pindah ke Malang. Nah, di Malang itu papa mama tambah 1 anak lagi, jadi total ada 7 bersaudara. Keluarga besar ya. Wow. Gitu. Jadi ketemu papa itu pun waktu itu papa yang sekarang itu ketemunya waktu di Medan gitu. Jadi waktu di Medan papaku yang kandung sama papa yang sekarang itu kita sama-sama pergi dari Medan. Aku ke Bekasi, papaku sekarang ke Malang gitu. Akhirnya ketemulah di situ. Wow. Jadi tapi istrinya waktu itu udah meninggal ya. Meninggal 1 tahun. 1 tahun meninggal baru 1 tahun atau 2 tahun meninggal baru menikah sama mami. Tapi papa sambung kamu cukup baik, cukup menerima. Baik, cukup baik. Kita bahkan kayak bukan saudara tiri dan lain. Jadi nggak ada kata tiri lah istilahnya di keluarga kita tuh, bener-bener kayak nyatu aja gitu. Ngeblend semuanya. Semua sampai sekarang. Wow. Gitu. Jadi mama sampai sekarang masih ada? Mama papa puji Tuhan masih ada di Malang. Sekarang di Malang pelayanan di Malang ya. Wow. Gitu. Oke, yang menarik dari Kak Jovi selanjutnya akhirnya biasanya nih kalau keluarga hamba Tuhan itu anak-anaknya suka jadi hamba Tuhan juga. Nah, dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Ada berapa orang jadi hamba Tuhan nih Kak Jovi? Yang udah jadi hamba Tuhan itu kita udah bertiga. Jadi kakakku yang pertama, aku sama adikku nomor 4. Kakak yang pertama, adik nomor 4 jadi hamba Tuhan. Kita bertiga jadi hamba Tuhan. Karena sebuah panggilan apa? Karena Kak Jovi diminta. Kadang kan orang tua hamba Tuhan suka sunting anaknya. Kamu udah dipersembahkan loh. Jadi menariknya gini. Ada cerita waktu aku mau lahir. Jadi beratku tuh 4 kilo waktu mau lahir. Oke, cukup berat ya. berat. Jadi mami itu udah nggak sanggup mau lahir. Udah kayak udah habis nafas lah kan. Aku normal waktu itu ya. Tapi papi itu bernazar. Jadi almarhum papaku bernazar kalau anak ini lahir, dia akan jadi hamba Tuhan. Wow. Tapi cerita itu aku nggak pernah dengar sampai bener-bener aku memutuskan mau jadi hamba Tuhan. Wow. Setelah aku bilang,
Mi aku kayaknya mau sekolah Alkitab gitu. Sampai aku putuskan itu dan baru ceritanya dibuka. Wow. Jadi nggak ada yang mempengaruhi aku dari orang tua untuk aku masuk sekolah Alkitab atau jadi hamba Tuhan, nggak ada. Karena memang udah, ya itu memang udah nazarnya papaku ternyata gitu. Papi memang udah bernazar kalau aku bener bisa lahir, karena udah kepalanya itu udah nggak sanggup. Jadi mami udah sisa kepala itu udah nggak sanggup. Jadi harus di vakum ya, waktu dulu kan masih zaman itu. Jadi bukan sebuah paksaan, tapi kamu sendiri. Ya memang pengalaman aku pribadi sama Tuhan. Karena bisa cerita sedikit nggak pengalaman pribadi akhirnya kamu terbersit atau kamu sendiri menyerahkan hidup ke Tuhan. Pengalaman pribadi seperti apa yang membuat kayaknya saya harus memberi diri untuk full timer atau melayani Tuhan penuh waktu? Iya. Jadi waktu dulu itu aku sempat kuliah desain grafis, lalu lulus dari kuliah aku ke Jakarta, dari Malang itu ke Jakarta. Nah jadi aku sama sekali nggak ada berpikiran untuk jadi hamba Tuhan. Okay. Dan aku bener-bener menolak itulah di pikiran aku tuh, aku nggak mau lah, gue nggak ada bakat jadi pendeta. Berarti udah mulai ada kayak suara-suara ya sebenarnya panggilan itu ya. Kalau tergelitik di hati itu ada, cuma memang aku nggak mau ngerespon itu, nggak mau takut lah, masih rasa takutku tuh masih lebih besar gitu. Jadi sampai singkat cerita aku ke Jakarta karena udah lulus kan, merantau lah ceritanya, cari kerja di Jakarta belum dapet, sampai 2 minggu aku ada di Jakarta, aku kena demam berdarah, Kak. Kena demam berdarah itu trombositnya sampai 5.000. Jadi benar-benar antara hidup mati lah. Jadi dokter pun udah bilang cuma mujizat Tuhan yang bisa nyelamatin dia. Nggak akan ya agak sulit memang. Itu di usia keberapa? Itu usia 24 atau 25. 24-25. Oke. Itu akhirnya udah itu semua keluarga juga udah nyerah, mami juga udah, ya udahlah kita semua udah berpasrah. Dan di titik terendah itu aku ngerasa aku udah nunggu malaikat maut. Benar-benar. Aku udah kalau mami lihat itu udah pandangan aku udah kosong, nggak. Jadi ya mami udah cuma bisa nangis. Ya udah. Di situ aku cuma bilang, ya udah pasrah Tuhan. Aku nunggu malaikat maut aja. Gitu. Tapi di momen dimana aku pasrah, dimana aku udah nggak ada harapan hidup, papi dari Malang telepon ya. Karena yang datang ke Jakarta kan mami. Papi telepon dari Malang buat ngobrol banyak hal, cuma ada satu hal yang bikin aku akhirnya semangat lagi untuk hidup. Dia bilang bahwa hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kamu lihat apa yang terjadi saat itu, ya mungkin kamu bisa meninggal saat itu. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan tuh sanggup menolong, pasti Tuhan akan tolong. Di situ aku langsung bener-bener oke, Tuhan, gue bangkit lagi imannya. Gue nggak mau mati. Tuhan, gue nggak mau mati, gue mau pelayanan. Kalau aku sembuh, aku mau sekolah kitab. Itu langsung nazar yang keluar saat itu bener-bener. Dan puji Tuhan pulihkan. Jadi trombositku langsung melejit 250.000 saat itu. Jadi 1 hari atau 2 hari setelah itu, setelah aku bener-bener drop itu, naik 250.000 dan akhirnya aku boleh pulang. Wow. Ya disitulah mungkin titik aku benar-benar kayak mau menyerahkan diri aku sama Tuhan. Tapi nggak langsung, Kak. Masih bandel. Masih enggak lah, masih tetap kekeh enggak. Ini aku akhirnya pulang ke Malang, cari kerja lagi. Sampai akhirnya aku kecelakaan. Orang kalau lihat mobilnya itu udah meninggal pasti. Tapi ternyata saya masih hidup. Jadi rusak mobilnya ya? Mobilnya hancur, Kak. Jadi saya ditabrak dari belakang sama tronton. Truk. Jadi truk itu remnya blong. Remnya blong nabrak saya, nabrak pinggir mobil saya. Saya kelempar ke kanan. Saya nabrak satu mobil lagi. Jadi kalau orang lihat itu udah pasti ini mah udah mati pasti orangnya gitu. Tapi hujan saya cuma sakit leher. Jadi saya cuma ke pentok di kursi. Udah nggak ada luka, nggak ada apa, saya masih hidup gitu. Dan di situ buat saya merasa ingat tertegur lagi. Ya aduh ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tapi belum. Ya ampun. tapi belum langsung, masih bandel. Sampai akhirnya terakhir
dimana saya body rafting, saya ikut body rafting, dan saya jatuh kena tulang belakang, kena batu. Wah di situ saya udah nggak bisa berdiri, saya udah kayak udah nyerah, udah sakit banget itu Kak. Terus oke Tuhan, kali ini beneran sebelum Tuhan. makin parah nih, sebelum akan semakin jauh nih, oke aku nyerah dan akhirnya di situ aku memutuskan untuk aku sekolah Alkitab di tahun 2015. 2015 akhirnya kamu memutuskan sekolah Alkitab di usia yang ke 26 kalau nggak salah. 26 tahun. Dan kalau nggak salah di situ kamu ketemu jodohnya. Betul. Ya, jadi aku ketemu dengan istri aku ya di sekolah Alkitab itu. Waktu ketemu istrinya langsung serius atau pengen happy dulu punya teman buat pacaran, atau langsung kamu samperin keluarganya untuk cari pasangan hidup nih saya bukan jadi, gimana? Ini lucu juga cerita aku dengan istri itu. Kita kan 1 tahun di sekolah itu. Setengah semester setengah tahun itu aku belum suka sama dia. Jadi benar-benar kayak suka tuh tahun-tahun akhir-akhir sebelum sekolah Alkitab. Jadi sekolah Alkitab itu kamu ngambilnya S2 ya? Enggak, kalau kita di GPDI kan kebetulan aku dari GPDI. Kita ada satu namanya sekolah Alkitab berbeda dengan teologi. Jadi kalau sekolah Alkitab tuh cuma 9 bulan. Kelas 1 9 bulan, praktek, baru kelas 2. Itu syarat pengembalaan lah. Jadi even kita udah S1 pun kalau belum ambil jenjang itu agak sulit untuk ambil pengembalaan di GPDI. Jadi gitu. ada basic ilmunya ya. Jadi ini lebih memang orang-orang yang pengen terjun dalam dunia pengembalaan. Kalau S1-nya kan lebih ke teologinya ada, tapi saya belum ambil itu. Jadi waktu itu emang ambil kelas 1, ketemu istri. Di sekolah kita kan nggak boleh ngobrol Kak. Antara siswa-siswi nggak boleh. Agak ketat ya. Iya, jadi nggak boleh melanggar hukum Taurat. Jadi aku baru bisa bener-bener ngobrol itu setelah keluar dari sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, ya kita akhirnya ketemu, ngobrol, cerita dan sebagainya. Tapi nggak sempat chat-chatan atau? Dia nggak bales. Belum direspon ya. Jadi dia itu memang agak strict orangnya. Jadi ya itu kalau chatting walaupun nggak ketahuan tetap bagi dia tuh ngelanggar aturan gitu. Jadi dia nggak ada tuh namanya chatting nggak ada. Jadi akhirnya waktu keluar dari sekolah Alkitab kenalan dan akhirnya aku main lah ke rumahnya ceritanya. Jadi puji nama Tuhan aku dapat tempat prakteknya di Kelapa Gading gitu. Jadi waktu sekolah Alkitab tuh kita boleh memilih kita mau praktek ditempatkan oleh sekolah atau kita mau milih sendiri gitu. Dan aku waktu itu menyerah ke sekolah. Jadi sekolah yang nempatin. Aku cuma berdoa nih sama Tuhan, kalau emang sama dia, tolong taruhnya yang dekat-dekat. Jangan di pedalaman. Dan puji Tuhan dapatnya deket sama dia kan di Kelapa Gading, dia di Tangerang gitu, di Poris. Ya udah akhirnya. Berarti dia langsung praktek di gereja orang tuanya. Kalau dia memilih untuk pulang, ya langsung di tempat orang tuanya. Kalau aku dapat tempat praktek di Kelapa Gading gitu. Jadi singkat cerita aku mainlah ke rumahnya Kak. Main ke rumah dia, belum pacaran, belum. Main ke rumah dia, ngobrol-ngobrol, ketemu orang tuanya segala macam. Oh iya kenalan. Pas aku pulang, besok paginya aku tuh masuk ke pokok doanya orang tuanya. Jadi dipikir aku tuh udah pacaran sama. Kamu bisa tahu masuk pokok doa itu gimana? Istriku yang cerita. Dia bilang, memang kita kan lagi masa pendekatan. Terus dia cerita gini, papa mama udah doain kamu tadi pagi gitu. Dia telepon kan. Waduh, doanya itu udah mengarah ke pernikahan gitu. Jadi ya istriku tuh taat banget sama papa mamanya. Jadi yang agak susah kan ambil restu orang tua. Jadi aku udah dapat nilai plus di situ lah. Ya aku udah dapat nilai plus. Ya udah, akhirnya aku udah nggak ngajak dia pacaran, ngajak langsung nikah. Ya udah kalau memang mau serius, kita jalan langsung. Jadi aku nggak ada tembak. Aku suka sama kamu karena dari sekolah pun udah ketahuan aku suka sama dia. Gitu. Jadi aku nggak ada yang ngomong I love you, mau nggak jadi pacarku, nggak. Udah, ya kamu udah tahu apa yang aku rasa. Aku bilang gitu kan. Ya udah kita mau lanjut atau enggak gitu.
karena ya pilihannya pasti kalau nggak lanjut ya aku pasti akan mundur gitu. Ya udah, ya dia lihat respon orang tuanya baik, dan kalau dibilang suka, dia belum suka kan sama aku. Belum. Dia tuh masih banyak pilihan, karena dia cukup ini juga. Selektif. Di sekolah. Enggak, di sekolah itu cukup apa ya? Favorit. Jadi ya banyak yang bisa dipilih lah selain aku sebenarnya. Cuma aku menangnya udah dapat restu orang tua. Gitu. Menurut Jovi, apa yang menarik sampai namanya Trivena ini menjadi yang favorit di tengah sekolah Alkitab saat itu? Aku nggak tahu juga ya Kak. Mungkin karena usia aku saat itu 26 tahun, jadi aku banyak melihat di sana itu masih kayak anak-anak semua Kak. Jadi kan baru-baru lulus gitu kan, atau enggak masih 20-an, 18 gitu-gitu. Jadi masih kecil-kecil menurut aku, yang kalau dia usianya udah 26. Dan aku ngelihat dia mature, dan karena aku kan visinya waktu itu memang udah ke arah pelayanan. Jadi ada orang yang memang bisa backup aku di pelayanan gitu. Jadi udah, ya dialah yang paling menggetarkan hati waktu itu. Iya. Termasuk teman-teman lainnya ya, paling karena mungkin bukan sekedar kalau dari foto yang versi lihat si Trivena cantik ya, kemudian karena mungkin dia terlihat begitu dewasa dibandingkan yang lain, ini menjadi nilai plus yang membuat dia menarik hati Jovi. Betul. Dan gayungnya bersambut ketika Jovi main ke rumah, langsung ditangkap dengan serius. Bawa langsung ke pokok doa. Iya. Ini kalian menikah di? Kami menikah di Tangerang, di Poris. Di Poris. Ya, di GPDI Poris Indah. Itu di situ 2017. Oke. Jadi sesudah menikah langsung berdua terjun pelayanan. Kami sekolah Alkitab dulu Kak. Lanjut lagi sekolahnya. Jadi, karena waktu itu belum selesai ya. Iya, karena itu kan kelas 1 masuk masa praktek 1 tahun di 2016 ke 2017 aku praktek, di 2017-nya aku menikah. Jadi nikahnya itu 12 Agustus, 22 Agustus kalau nggak salah itu masuk langsung kelas 2. Wow. Jadi kami honeymoonnya di sekolah Alkitab. Iya, sekolah gimana honeymoon di sekolah Alkitab itu kayak gimana? Bisa ada? Ya udah, pokoknya istilahnya bulan madunya udah nggak biasa orang kemana keluar negeri kemana. Karena kami nikah 12 Agustus di Poris, 20 Agustusnya di Malang. Gitu. Jadi ya cuman waktu itu sempat main ke Bromo aja, habis itu udah. Habis itu kita balik lagi ke asrama lagi. Wow, pastinya jadi beda kamar lagi ya. Enggak. Kalau suami istri ada khusus keluarga gitu. Jadi lebih kusuk, lebih semangat belajarnya. Iya. Ada pasangannya. Iya. Oke. Yang menarik dari kisah hidup Jovi adalah bahwa bagaimana ketika akhirnya sebuah musibah membuat Jovi dan keluarga mengalami ujian, kalau versi bilangnya ujian dalam kehidupan, ketika kalian di mana tabung gas di rumah kalian meledak pada saat kalian pulang pelayanan. Bisa cerita, punya gambaran singkat aja bagaimana waktu di mana hal itu terjadi? Benar-benar kalian nggak nyangka sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman yang menyimak program kesaksian Jovi di beberapa program yang lain mungkin tahu bahwa hal itu terjadi justru pada saat kalian pulang pelayanan ya, baru selesai melayani Tuhan. Apa Jovi udah menerima dengan keadaan itu, atau masih ada pertanyaan mungkin kenapa begitu cepat 2017, musibahnya di tahun 2020. Gimana tuh ceritanya? Ini mau cerita singkat kejadiannya aja atau jadi singkat cerita, waktu itu memang lagi zaman Covid ya Kak. Jadi kami ceritanya udah ada pada momen kami buka pelayanan. Udah pelayanan sendiri. Iya, jadi kami udah mulai pelayanan kecil kami. Masih GPDI ya? Masih GPDI. Cuman ya sekitar 15-20 menit dari rumah mertua saya gitu. Dan di situ
tiba-tiba COVID. Kami mulai pelayanan tuh di 2019 akhir lah, September gitu. Dan kita tahu waktu itu COVID dan semua gereja sulit untuk melakukan ibadah. Dan kami pun akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi semua kegiatan hanya terfokus di gereja papa mertua aja. Jadi kami benar-benar bolak-balik, setiap hari bolak-balik. Dan rumah kami sering kosong. Jadi satu kali di hari Sabtu itu kami selesai pelayanan pemuda, youth waktu itu, kami inget banget. Ya kami pulang ke rumah dan memang di situ udah, waktu kami pulang tuh udah kecium bau gas banget. Bau gas ya. Bau gas yang sangat pekat dan ya kami masuk ke rumah, saya langsung bener-bener beresin semua kayak pintu, kaca, jendela, semuanya saya buka ventilasi karena memang udah bau banget Kak. Lalu aku cabut regulator gas dan sampai akhirnya yang kesalahan aku bilang aku colokin kipas angin itu Kak. Nah di situ yang akhirnya memicu satu ruangan itu meledak. Satu ruangan yang meledak ya? Iya, karena gas itu udah penuh di dalam situ Kak. Kalau Jovi coba runut lagi, menurut Jovi itu kebocoran bisa bocor itu kenapa? Nah itu aku juga nggak tahu kan, pagi hari waktu kita pergi kan, kita pergi dari rumah itu sekitar jam 8 atau jam 9 itu nggak ada bau gas sama sekali Kak. Jadi kalaupun udah bocor di situ kan pasti kita akan ngeh gitu kan. Ya karena pagi itu nggak ada sama sekali. Jadi kita pun berpikir ya ini ya mungkin baru bocor atau gimana. Jadi penyebabnya apa saya juga nggak tahu gitu. Iya, pokoknya pas pulang itu emang udah kedengeran banget itu gasnya bocor gitu, kenceng banget kita denger. Dan ya itu ternyata udah penuh sampai di lantai 2 dan tidak ada ventilasi sama sekali. Tidak ada ventilasi. Aku nggak tahu gimana di hari itu pintu yang di dalam rumah yang ada kayak tembus ke atas bolong gitu yang buat sirkulasi udara itu biasanya aku buka. Itu hari itu aku tutup. Aku nggak tahu, aku nggak pernah tutup. Aku selalu pasti buka karena kita kalau pulang dari rumah biar udaranya di rumah segar, bagus gitu kan. Jadi aku nggak pernah, ya paling jarang sekali lah untuk aku tutup gitu. Lebih sering aku buka. Bahkan jendela di kamar itu yang nyambung sama bolongan itu pun selalu aku buka gitu. Paling malam baru aku tutup. Aku ya nggak tahu hari itu memang aku tutup semua, tutup mati satu rumah itu, nggak ada, benar-benar nggak ada celah untuk keluar udara. Iya. Yang menarik bahwa istri dari Jovi akhirnya yang duluan keluar, dari kesaksian yang versi lihat bahwa ternyata mobil di garasi juga ikut meledak. Iya, mobil itu bukan meledak sih Kak, terbakar. Terbakar. Tepatnya. Iya, tepatnya terbakar. Dan waktu istri aku keluar, jadi kalau kita tuh nggak sampai terbakar. Jadi kondisi kita bertiga saat di dalam rumah itu benar-benar kayak api lewat aja tuh Kak. Kalau lihat ini kan bersih ya. Jadi memang nggak kena api. Jadi bukan terbakar, api yang lewat dalam kekuatan yang tinggi. Pas ledakan itu udah itu langsung lewat aja gitu. Jadi kita nggak sampai terbakar. Nah, ya memang kemungkinan besar istriku tuh terkena api dari mobil. Jadi karena dia udah panik dan mungkin bajunya masih ada sisa gas atau apa, tersambar api mobil, dia terbakar bener-bener satu badan. Satu badan terbakar. Kalau aku sama anakku kan, aku belum berani keluar waktu itu karena nggak tahu di pikiran aku kenapa aku takut untuk keluar gitu kan. Jadi sampai satpam itu matiin api yang ada di mobil itu baru aku berani keluar. Jadi kondisi aku nggak sampai terbakar. Tapi kamu nggak sadar kalau istri udah duluan keluar waktu itu? Aku tahu, tapi aku nggak tahu dia terbakar gitu. Karena waktu aku keluar kan si satpamnya pegang itu, ternyata dia udah mademin api di badan istriku, baru mademin api di mobil. Jadi aku benar-benar nggak ngelihat dia dalam kondisi terbakar waktu itu. Cuma memang aku lihat bajunya itu udah kayak abis gitu tapi ya kita kan nggak ngerti ya itu kondisi. Yang aku lihat kondisiku lagi seperti itu, anak aku juga ya. Aku taunya istri aku juga sama gitu. Tapi ternyata aku tahu ya setelah 2 atau 3 bulan aku baru tahu kalau dia itu ternyata terbakar. 90%.
Iya. Masih berat nggak kamu mengingat kembali apa yang terjadi pada saat itu? Kalau dibilang berat masih Kak, masih sangat. Ya, di alam bawah sadarku aja itu, ya ini aku baru bener-bener ngalamin beberapa hari lalu. Pintu yang di rumah kan suka ketiup angin Kak. Itu tiba-tiba ketiup angin kenceng banget. Jadi kayak dar gitu. Tuh tiba-tiba yang teringat di otak aku tuh malam itu Kak. Berarti kejadiannya malam ya? Malam. Jadi aku langsung, itu kan emang meledak kenceng banget dan langsung teringat di memori aku tuh jelas kejadian itu. Aku nyalain kipas, aku nolong istriku, itu suasana gelap. Pokoknya langsung tiba-tiba memori itu langsung keluar lagi gitu Kak. Berarti kejadian ini masih menyisakan trauma dari mungkin ya kehidupan kamu. Karena ketika kamu mendengar suara yang cukup keras. Memori itu kayak dipanggil lagi. Benar. Dan kamu kayak merasa takut, panik. Ya, apa yang aku rasakan di malam itu sedih, sama persis aku rasakan waktu aku dengar pintu itu tertutup. Yang kamu dengar pintu tertutup ketika kamu di rumah sendirian atau di rumah? Lagi di rumah, masih di rumah di rumah mertua, lagi santai Kak. Kita lagi makan, saya lagi ambil air minum, tiba-tiba pintu itu benar-benar kena angin gitu. Tapi emang cukup keras suaranya. Jadi di situ saya sempat diam sesaat karena emang memorinya ke recall gitu langsung Kak. Ya, jadi mungkin saat ini saya ngerasa udah kuat, udah ini, tapi ternyata alam bawah sadar saya itu masih menyimpan memori itu. Dan ketika kamu sendiri ada yang memicu ingatan itu kembali, kamu masih sangat kehilangan. Ya kalau dibilang momen-momen sendiri pasti ada Kak, kayak misalnya aku lagi nyetir mobil sendiri, atau aku lagi di kamar gitu, lagi nggak bareng sama anak aku, misalnya aku lagi sendirian, ya itu kadang masih suka muncul. Tapi bukan berarti aku sedang lemah, enggak. Tapi ya aku kangen aja gitu sama istri. Kadang kalau aku suka bikin status story galau gitu kan, teman-teman semangat bro, Tuhan ini. Iya, enggak, aku ini kok aman cuma kangen aja sama istri. Kangen aja ya. Oke. Gitu Kak. Baik Hardliner, satu pengalaman yang tidak mudah karena Jovi kehilangan istrinya sesudah mengalami musibah di mana tabung gas di rumah mereka meledak dan istrinya harus mengalami luka bakar 90%. Sesudah hari keberapa istri dipanggil, Jovi? Akhirnya waktu kita masuk ke dalam ruangan ICU, dia bertahan di situ selama 18 hari. 18 hari. Yaitu itu satu, ya buat aku memang ya Tuhan memanggil dia di waktu yang tepat, karena Tuhan memanggil dia 1 hari setelah aku keluar dari ICU. Jadi aku sempat masuk ICU juga. Katanya kamu sempat koma ya? Aku sempat koma. Justru kondisi aku itu yang paling buruk di antara aku, istri sama anak waktu itu. Jadi yang peluang buat meninggal duluan sebenarnya aku saat itu. Berapa hari Jovi koma? Hampir 1 minggu, 5 atau 6 hari. 5-6 hari. Benar-benar nggak sadarkan diri. Ya, jadi aku nggak sadar, istriku juga nggak sadar saat itu. Jadi paling drop sebenarnya saat itu aku. Oke, jadi sebenarnya istri nggak ngalamin koma? Oh, istri aku koma juga. Oh, koma juga. Jadi kalian berdua sama-sama koma? Sama-sama koma, tapi istri aku waktu itu sempat membaik kondisinya. Sempat membaik. Dan aku justru yang drop saat itu. Jadi setelah aku pulih, setelah aku pula darah normal, tekanan darah tinggi, kan aku sempat darah tinggi sampai 200 lebih Kak. Tekanan itu normal, paru-paru oksigen semua udah bagus. Aku keluar di tanggal 12 Mei. Tanggal 13 Mei-nya Tuhan panggil istri aku. Wow, jadi kalian gak sempat bertemu lagi? Enggak, jadi kondisi aku di ruangan sebelum kita masuk ke unit gawat darurat, kita ada tindakan sementara. Disitulah aku terakhir ketemu sama istri. Ya, aku terakhir dengar suara dia di situ. Terakhir ketika kalian berbincang di ruang tindakan, ruang darurat itu, apa yang kamu perbincangkan terakhir? Iya. Dia menguatkan kamu? Justru di situ dia momen dimana dia menyerah Kak.
Momen dimana kita sampai di rumah sakit, kita ditindak pertama itu, di situ saya melihat dia benar-benar udah nyerah, Kak. Jadi dia udah, saya tahu itu sakit banget, Kak. Jadi saya tahu banget istri saya tuh nggak bisa nahan sakit. Ya, kalau sampai dia teriak, benar-benar teriak, itu udah rasanya udah sakit banget, Kak. Jadi kamu sempat mendengar teriakan kesakitan istri. Ya, kita cuma beda kasur, tapi kita ditutup tirai. Tapi saya dengar istri saya teriak-teriak, istri saya menangis. Anak saya juga udah menangis saat itu, dan dia cuma bilang, papa aku pergi dulu ya, Evo mama pergi dulu ya, gitu. Jadi ya itulah aku terakhir kali aku dengar suara dia. Karena setelah itu dia harus dipasang ventilator, dan sampai dia akhirnya meninggal, dia nggak sadarkan diri. Dia nggak sadarkan diri sampai akhirnya dia meninggal. Satu hal yang lebih berat dari Jovi kehilangan istrinya adalah Jovi harus menerima bahwa musibah yang terjadi harus menyebabkan dia dan terlebih lagi anaknya secara fisik tidak kembali seperti semula. Bahwa luka itu harus dilihat setiap hari. Membekas di tangannya seperti yang Hardliner lihat sendiri. Tangannya penuh bekas luka bakar, dan yang paling menyedihkan adalah juga tangan anaknya. Mendengar dari kesaksian sebelumnya Jovi bahwa yang paling berat yang Jovi rasakan adalah justru ketika dia harus lihat anaknya. Tangannya tidak bisa terpisah, tapi jari-jarinya ini nempel atau menyatu, yang membuat anaknya tidak bisa bergerak leluasa. Belum termasuk rasa gatal yang luar biasa dari bekas luka. Kebetulan beberapa waktu yang lalu nih Versi ada kena minyak panas di sini. Jadi gue goreng ikan. Jadi apinya terlalu besar dan gue ada insiden kecil lah ya. Dan gue jadi inget gue lihat kesaksian kamu di mana bekas luka itu akan sangat gatal. Pada saat gue ngerasain gatal ini, gue ngebayangin gimana rasanya gatal di satu tangan. Bukan satu tangan aja, sepasang tangan ya. Gatal yang luar biasa. Bahkan pada seorang anak kecil, anaknya namanya Evo, ya, bahkan gatal di sekujur tangan dan kaki dari anak kecil seperti apa. Baik, kita di sesi selanjutnya akan tahu bagaimana Jovi berdamai dan akhirnya bisa menerima bahwa dia harus melihat ketidaksempurnaan tangannya menjadi satu hal yang sempurna karena dia udah bisa menerima hal itu. Sesudah yang berikut. 100.6 Heartline Radio, your family station. Terima kasih untuk semua Anda yang masih setia dalam program BDK Bangkit dari Keterpurukan. Dan sore hari ini kita masih bersama Jovi Robert yang mengalami pengalaman hidup yang tidak mudah dalam hidupnya. Ditinggalkan istri dengan luka bakar 90%. Dan bukan sekedar luka ditinggal istri, tapi dia juga harus mengalami luka di sepasang tangannya, di mana maksudnya di kedua tangannya. Dan juga yang paling sulit adalah ketika dia harus mengalami atau melewati operasi demi operasi, karena tangan anaknya ini nempel satu dengan jarinya ya Jovi ya. Oke, ketika kamu mengalami kenyataan seperti itu, anak pasti terus tumbuh ya. Dari yang tadinya waktu kejadian itu Evo berapa tahun? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Jadi pertumbuhannya masih sangat masih pesat sekali ya. Makin kesini pasti makin kelihatan ya efek luka, dari luka bakar itu. Bagaimana kamu akhirnya berdamai bahwa tiap hari kamu harus melihat Evo tumbuh dan tangan atau jarinya Evo ini nempel. Ya, jadi aku memang ada momen dimana aku benar-benar sakit hati, aku benar-benar kecewa sama Tuhan ya, karena
kalau mungkin orang nonton di beberapa podcastku, aku tuh sempat bisa menerima apa yang harus terjadi sama istri aku ya. Aku ada di momen dimana, oke Tuhan, kalau memang Engkau mau panggil istri aku dalam kondisi rela saat itu. Dan aku melewati masa-masa dimana aku menikmati bersama Tuhan, aku menerima semua yang harus terjadi. Karena aku kebetulan kepisah sama anak ya, jadi anakku di kamar khusus anak-anak, aku yang orang dewasa. Jadi hampir 2 bulan itu aku terpisah sama anak aku. Jadi aku cuma bisa update dia dari IG dari WA saja, dikirim foto atau kita video call gitu-gitu. Tapi setelah keluar dari rumah sakit. Jadi kalian di rumah sakit 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sesudah keluar baru kalian bisa bertemu satu dengan yang lain. Baru aku bisa ketemu, aku bisa ngelihat kondisi dia gimana. Gimana ceritanya bertemu sesudah 2 bulan kalian sama-sama dirawat? Dia kayak nggak kenal aku. Wow. Dia benar-benar kayak takut gitu kan. Siapa ini? Bapak-bapak dari mana ini kan? Kita nggak pernah ketemu. Tiba-tiba aku datang ya. Cuman anak-anak, orang-orang bilang itu papa. Jadi awal ketemu ya. Awal ketemu ya. Aku kan belum sama sekali belum bisa keluar dari rumah, kasur kan. Jadi hampir 1 minggu sebelum keluar itu mungkin baru aku bisa duduk di kursi. Baru aku bisa diantar sampai ke tempat anak aku ya. Dia ngelihat aku tapi no respon lah karena dia aja udah nggak inget mamanya gitu kan waktu itu. Jadi pada saat itu kamu masih diperban? Kita masih bener-bener baru keluar dari rumah sakit itu masih full diperban gitu Kak. Jadi tangan sama kaki aku masih bener-bener diperban. Jadi nggak sempat pelukan mas saat itu? Enggak, ya paling cuma bisa foto bareng gitu-gitu, nggak sampai gimana Kak, karena memang dia juga masih diperban, saya masih diperban juga Kak. Jadi momen pertama kali ketemu sesudah kamu bisa bertemu anak, justru kalian sama sekali nggak bisa sentuhan fisik ya? Ya bisa, cuman paling di pangku gitu, nggak yang sampai gimana banget, karena saya masih diperban, dia juga masih diperban. Akhirnya Jovi bisa menerima bahwa ini suatu hal yang akan Jovi lihat seumur hidup. Iya. Khususnya anak ya. Iya. Titik di mana Jovi akhirnya terima bahwa ini adalah hal yang baik. Walaupun Jovi belum ketemu mungkin ya. Iya. Apa maksud baik Tuhan dari musibah ini? Aku selalu bilang aku tidak punya titik balik. Jadi tidak ada titik balik dalam kehidupan aku yang dari aku kecewa, yang dari aku marah sama Tuhan, dari yang aku hampir tidak percaya Tuhan. Terus tiba-tiba ada titik balik, aku bilang no, saya tidak punya titik balik. Saya mengalami ini semuanya by proses. Jadi memang benar-benar Tuhan pulihkan day by day. Aku mulai bangun lagi hubungan aku dengan Tuhan, aku mulai intinya nggak ada titik balik sih Kak, lebih ke proses, bahkan sampai saat ini pun aku masih ada dalam proses itu Kak. Wow. Ya. Luar biasa sekali bahwa banyak orang ketika diuji, ditinggalkan istri gitu, atau bisa dibilang kamu dalam kondisi membangun pelayanan bersama istri. Akhirnya jadi down dan bisa jadi dia lari ke dunia, menyerah dengan keadaan dan berputus asa atau malah gak mau lagi melayani. Tapi kamu berbeda di mana kamu punya kekuatan yang dari Tuhan untuk menerima semua yang ada dan tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa menurut saya pribadi adalah bahwa kamu bahkan mau tetap mengemban pelayanan bersama mertua. Bahkan sekarang kamu masih tinggal dengan mertua bersama anak untuk melayani bersama. Sempat nggak kamu punya pikiran bahwa wah gue tinggalin nih pelayanan karena setiap sudut, setiap tempat mengingatkan saya pada istri? Ya kalau itu ada Kak. Aku sempat bikin bahkan bukan cuma rumah tapi kota. Wah. Karena ya
kita banyak melewati hal-hal bersama. Iya, aku sama istri. Bahkan aku tuh lewat depan perumahannya tuh masih nangis Kak sampai sekarang. Sampai sekarang. Perumahan yang di Serpong? Ya, bukan di Green Village. Jadi Green tempat ya, aku itu di Green Village. Aku memang itu bukan jalan utama aku kalau pergi kemana-mana. Jadi aku lewat situ ya. Selama 4 tahun ini paling bisa dihitung 3 atau 4 kali aja. Kalau bisa kamu menghindar jalan itu. Iya, karena memang itu bukan jalan utama aku lewat juga. Tapi ada momen dimana aku harus lewat situ. Ya aku pasti masih teringat lah momen dimana kami ada di situ gitu. Jadi sempat ada berpikir bahwa Tuhan, apa aku keluar aja ya, maksudnya dari kota ini gitu. Bukan cuman dari rumah saja tapi dari kota. Tapi aku berpikir juga bahwa Evo ini adalah penggantinya istri aku buat keluarga. Ya, jadi aku bilang aku nggak boleh egois. Kalau aku nurutin kata hati aku udah nggak mau Kak di situ Kak. Buat apa gitu ya? Aku pergi saja gitu. Tapi kan aku ngerasa ya ini cucunya mereka dan itu adalah penghiburan juga buat mereka. Dan gitu. Evo butuh figur kamu untuk tetap hadir. Iya gitu ya pasti aku melihat itu semua dan ya day by day semakin hari Tuhan semakin kuatkan. Dan ya aku intinya semakin hari perjalananku sama Tuhan itu grow lah, nggak yang makin turun gitu. Aku bersyukurnya di situ. Aku Tuhan selalu kuatkan. Tuhan selalu menguatkan kamu saat kamu merasa lemah dan tidak kuat menghadapi kehilangan ini. Ketika Evo sendiri pernah bertanya nggak? Sampai sekarang kalau nggak salah dia masih terus operasi untuk memulihkan jarinya yang nempel ya. Iya, nempel. Dia pernah tanya nggak ke papanya? Kenapa Evo harus seperti ini? Dan gimana kamu jawab? Pertanyaan itu udah jauh. Itu sudah jauh. Dia sudah pernah pertanyakan. Jadi dia sekarang sudah di kondisi dia ngerti. Gitu. Kalau dulu waktu dia tanya, saya jelaskan dulu kita kecelakaan dan mama harus meninggal. Gitu. Jadi kalau sekarang pun kalau orang bertanya, kamu kenapa? Aku kecelakaan. Aku dulu kebakar, mama aku meninggal gitu. Jadi dia sudah sampai pada titik dia sudah bisa bercerita dengan orang, ya. Gitu. Jadi kalau di sekolah atau kita ketemu dengan siapa gitu dia udah mengerti gitu. Dan kenapa dia harus dioperasi ya memang karena kondisinya kulitnya yang waktu terbentuk kulitnya dia harus nempel karena luka bakar gitu. Jadi dia cukup mengerti. Mama sudah di surga kata dia gitu. Wow. Tapi sampai sekarang kamu masih menjalani pengobatan untuk luka bakar ini? Kalau aku enggak Kak. Udah enggak? Evo masih? Evo juga enggak. Jadi proses kita sekarang udah kalau tindakan-tindakan yang harus dilakukan cuma operasi aja. Operasi. Kalau dulu sempat jadi untuk mengurangi rasa gatalnya itu disuntikan, saya nggak tahu lupa nama obatnya. Jadi semua disuntik jadi kecil-kecil gitu Kak. Dan itu cuma boleh sampai 2 tahun. Hanya boleh sampai 2 tahun karena efek sampingnya? Efek sampingnya ke tulang belakang. Wow. Jadi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Tapi sekarang tulang belakang aman? Ya itu kalau lebih dari itu akan berbahaya. Jadi 2 tahun itu udah maksimal. Jadi itu memang benar-benar buat ya dari warnanya, dari rasa gatalnya itu mengurangi, walaupun tidak 100% mengurangi rasa gatal, tapi cukup meringankan saat itu. Wow, gimana mertua merespon kehilangan anak dan merespon kesetiaan kamu untuk tetap mau melayani Tuhan? Mereka jadi support system buat kamu atau seperti apa responnya? Iya. Puji Tuhan, mertua aku itu sangat support ya. Jadi dari awal benar-benar kejadian itu dia langsung telepon aku, Jovi kamu yang kuat ya, Tuhan kuatkan. Dia langsung doakan. Jadi aku yang justru yang takut ya, karena aku merasa aku dulu sempat ngerasa aku sudah membunuh anaknya. Itu yang ada di pikiran aku dan aku ngerasa
aku akan dituduh, aku akan Hakimi. dihakimi, bahkan aku berpikir bahwa aku akan dimasukkan penjara nih sama keluarga gitu. Tapi ternyata aku tidak mengalami hal itu, Kak. Ya, justru hal sebaliknya yang aku alami ya, support, benar-benar support dari papa mertua, dari keluarga semua itu yang aku amazed lah. Mereka bisa nerima aku dari yang aku benar-benar takut. Aku akan disalahkan, aku akan penjarakan bahkan gitu, aku akan dibenci ya, karena itu anak-anak yang cukup baik ya kan, anak yang sudah dibesarkan, sudah menjadi hamba Tuhan dan harus meninggal gara-gara aku gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa takut saat itu, tapi puji Tuhan sampai sekarang bahkan mereka jadi support system yang baik ya. Bahkan mereka berkata juga kalau memang kamu sudah siap dan kamu mau menikah lagi, it's okay gitu, gak ada masalah gitu. Yang menarik bahwa dengar-dengar malah sampai sekarang kamu belum punya pikiran bahkan untuk mencari pengganti istri yang cantik itu. Ya untuk sampai saat ini saya memang belum. Aku nggak bilang aku nggak mau menikah ya, karena nanti tiba-tiba aku menikah gitu kan. Jadi aku bilang untuk saat ini belum memang. Ya aku merasa di satu sisi mungkin aku merasa belum siap dan memang belum ketemu juga Kak dengan orang yang benar-benar bisa menggantikan. Ya kalau menggantikan secara pribadi pasti akan sulit lah. Tapi memang belum ketemu aja Kak. Wow. Cerita hidup yang luar biasa. Ya. Udah mulai ketemu gak puzzle-nya? Tuhan izinkan ini untuk sesuatu rencana yang indah. Ya. Aku sampai sekarang tidak berani menyimpulkan apa-apa Kak. Karena kalau aku menyimpulkan sesuatu, oh Tuhan tuh mau buat ini sama aku, melalui meninggalnya istri aku akan jadi orang yang jahat. Karena ada keluarga aku yang sedih karena istri aku ini meninggal. Terlalu, ya aku merasa terlalu bagaimana kalau aku bilang, oh Tuhan mau melewat meninggalnya istri saya mau dipakai gini-gini. Enggak. Aku sampai sekarang aku tidak berani menyimpulkan apapun. Cuma aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat yang baik untuk aku dan anak Evo juga. Dan bahkan untuk keluargaku. Wow. Kalau keluarga Jovi sendiri seperti apa? Keluarga mama dan papa. Kalau mama sampai saat ini memang masih terpuruk sekali, masih down banget karena mami itu tipikal yang selektif untuk pasangan hidup aku. Jadi sebelum aku ketemu dia itu aku sudah bertemu dengan beberapa wanita dan, dan bahkan, mami itu selektif banget gitu Kak. Dan mungkin bahkan belum ketemu mami kamu udah cerita, Mi aku punya yang bagus bener, nih. Yang di sekolah Alkitab itu aku ketemu dia aku udah cerita. Jadi emang ya itu mimpinya mami, aku menikah mungkin dengan anak hamba Tuhan, orangnya juga baik, bisa ngeblend sama keluarga dan udah bagi mami itu udah perfect banget lah dia. Gitu. Jadi buat kehilangan sosok menantu yang seperti itu tuh, mami masih berat, masih terpukul. Jadi mami pun setiap kali nonton podcast aku pasti nangis sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Iya jadi. Luar biasa, kayaknya kita mesti ngobrol bikin part 2-nya ya headlinernya. Karena dari kehidupan Jovi kita bisa melihat bahwa dia gak lari dari Tuhan. Dia gak lari dari panggilan Tuhan. Dia tetap setia melayani, bahkan pelayanannya adalah pelayanan bersama mertuanya saat ini. Bersama mengasuh anaknya. Dan tetap setia, bahkan beberapa saya sempat browsing tentang Jovi bahwa dia aktif dalam pelayanan, sempat nyanyi juga kamu lagu rohani ya. Jadi malah makin setia di tengah mungkin pertanyaan-pertanyaan kamu yang belum terjawab. Kenapa hal ini mesti terjadi? Bahkan tidak berani menyimpulkan untuk apa maksud Tuhan. Berarti kamu masih mengalir dalam rencana Tuhan dari satu hari ke satu hari untuk mau tetap taat pada panggilan Tuhan. Apa pesan Jovi untuk setiap orang yang sedang sulit menerima kenyataan? Mungkin ada
orang yang mereka kasih dipanggil Tuhan dengan cara yang mungkin mereka gak bisa terima. Atau ada keluarga yang dipanggil Tuhan yang dimana sampai sekarang mungkin mereka belum terima. Karena mungkin terlalu cepat atau terlalu mendadak dan semua pertanyaan-pertanyaan lainnya. Aku sih selalu bilang ke orang-orang itu bahwa God is good all the time. Itu pun status yang aku buat waktu aku kecelakaan, aku cuma bilang God is good all the time. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu semua adalah yang terbaik. Walaupun secara manusia, secara pemandangan kita itu rasanya kok gak enak, gak sesuai dengan harapan kita, gak sesuai dengan doa kita. Saya mau katakan tetap bahwa Tuhan itu baik. Wow. Ya. Dan kalau mungkin kita ngerasa lagi lemah, lagi saat ini Anda tidak rasanya nggak punya harapan, rasanya kenapa, dan mungkin banyak pertanyaan yang keluar dalam pikiran kita. Satu ayat juga yang selalu menguatkan saya bahwa kita mungkin nggak tahu sekarang, tapi kita akan mengertinya kelak gitu. Yeah. Jadi tetap taat saja, tetap setia saja, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jovi, terima kasih sekali kamu mau bercerita seperti ini. Walaupun setiap kali kamu bercerita ini, kamu memanggil memori yang ingin kamu lupakan. Kesedihan yang mungkin ingin kamu lenyapkan. Atau mungkin rasa sakit yang cukup dalam. Yang sampai sekarang mungkin kamu belum pahami. Tapi terima kasih sekali mau berbagi cerita, mau berbagi waktu dan berbagi hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amen. Walaupun mungkin kita tidak paham, kita tidak mengerti mengapa boleh terjadi, tapi rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Meskipun kadang kita belum paham. Sekali lagi Jovi, terima kasih. Tuhan memberkati buat Evo dan seluruh keluarga. Hardliner, terima kasih buat kebersamaan Anda. Ingat, Tuhan tetap setia bagaimanapun keadaan kita. Jadi bagian kita untuk tetap setia pada panggilan dan rencana Tuhan. Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Bangkit dari Keterpurukan. Kita ketemu lagi dalam program yang sama di lain kesempatan.